wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Steven Bunot. Nama saya Ahmad Oval. Saya Serlan Sari. Nama saya Rizky nomor 2. Nama saya Tri Rizky Amadani. Nama saya Gadil Farmanalu. Nama saya Alhamdul Hasan. Nama saya Ahmad Amin. Nama saya Fahmi Almansyah. Nama saya Bida Lubis. Oke, kami dari kelas 11 TM1 ingin mewawancarai pengurus Masjid Nurul Hidayah Batu Besar ini bersama Pak Haji Zulkifli Idris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Yang pertama, saya mau menanyakan terkait sejarah Masjid Nurul Hidayah ini, Pak Haji. Ya. Kapan masjid ini pertama kali didirikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama baru puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka sesi wawancara sejarah berdirinya Masjid Nurul Hidayah dan lain-lain tentunya. Terima kasih pada adik-adik. Semoga salawat serta salam kita jadikan fadilah junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya selaku Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Masjid Besar Kecamatan Mangsang mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengucapkan untuk melaksanakan wawancara tentang sejarah berdirinya Masjid Nurul Hidayah. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang kapan Masjid Nurul Hidayah berdiri, tentunya ini tidak sekedar berdiri saja, tapi banyak tentunya faktor-faktor yang mengaruhi. Tapi kalau secara spesifik kapan berdirinya, saya sudah menjumpai beberapa sumber selama ini, tapi secara pasti belum ada yang berani memastikan. Yang jelas tahun 1954 itu Masjid Nurul Hidayah itu sudah ada di posisi yang tanah yang sekarang ini. Itu jadi kemungkinan sebelum tahun 1954 Masjid Nurul Hidayah itu sudah berdiri. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Oke. Siapa tokoh atau pendiri utama dari masjid ini? Ya, jadi Masjid Nurul Hidayah ini berdiri tentunya ada penggagas awalnya. Nah, di Batu Besar ini dulu ada seorang tokoh ulama besar yang bernama Haji Muhammad Nur. Beliau lahir di Benut, Pontianak, Johor, Malaysia. Kemudian berpindah ke Batu Besar ini dan beliau mendirikan masjid. Inilah yang beliau mengajak masyarakat bersama-sama karena merasa dianggap perlu didirikannya masjid, maka beliau yang bahkan beliau sendiri yang mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid Nurul Hidayah. Jadi yang salah satu penggagas utamanya adalah Haji Muhammad Nur. Apalah terbelakang didirikannya masjid ini di wilayah Jepang? Ya, jadi tentunya kalau masjid ini umumnya di mana-mana itu kenapa didirikan masjid tentu dianggap sudah sangat diperlukan adanya satu masjid untuk sarana ibadah. Sudah perlu mungkin kita untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian untuk sarana tempat bermusyawarahnya masyarakat tentunya. Kalau dari dulu ke dulu itu kan memang banyak bermusyawarah masyarakat kita, warga kita, jamaah kita itu di masjid. Pak, saya mau bertanya bagaimana proses pembangunan awal Masjid Nurul Hidayah itu? Ya, kalau Masjid Nurul Hidayah itu kalau
yang awal sekali tentunya itu masih tahun di bawah sebelum tahun 1954, tentunya masih sangat sederhana sekali metode pembangunan, baik itu teknik cara membangunnya maupun materialnya yang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini sudah serba mudah kita memperoleh material, cara kerja dan sebagainya. Kalau dulu itu mulai dari mencari material itu dari pohon kayu di hutan dicari, kemudian mana untuk tiang, mana untuk papan dibelah sendiri dengan alat seadanya. Jadi benar-benar dilakukan sendiri, dan itu semuanya dilakukan dengan cara gotong royong. Saya ingin bertanya Pak, Ya. apakah masjid ini pernah mengalami renovasi atau pemugaran? Ya, Renovasi itu kapan dan mengapa itu direnovasi? ya, jadi kalau renovasi itu lebih kurang sudah pernah dilaksanakan, sudah 3 kali renovasi. Kenapa direnovasi? Seiring dengan perkembangan, pertumbuhan penduduk, jumlah jamaah semakin bertambah, kemudian kita lihat sarana dan prasarananya juga sudah kurang memadai, maka oleh masyarakat, oleh jamaah bersama-sama ini sudah dianggap perlu kita renovasi. Kemudian biasanya kalau dulu kan karena bahannya banyak kayu, mungkin sudah banyak yang laku dan lain sebagainya, kita perbaiki. Nah, itulah makanya diadakan renovasi. Tapi sampai di renovasi kedua itu semuanya masih banyak dilaksanakan dengan cara bergotong royong. Pak Haji, Ya. Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji. Ya, Peran Masjid Nurul Hidayah untuk membantu masyarakat sekitar pada masa lalunya itu gimana Pak? ya. Jadi kalau peran masjid sendiri terhadap masyarakat, tentunya sebagaimana tadi yang saya sampaikan, masjid ini banyak digunakan sebagai utamanya sarana ibadah, kan, untuk hari Jumat, kemudian peringatan hari besar Islam, tentunya sholat Idul Adha, Idul Fitri, kemudian seiring dengan perkembangan dan inovasi dari pengurus-pengurus DKM ini, program-program masjid semakin banyak, maka kegiatan-kegiatan juga banyak dilaksanakan di masjid. Ya. Izin bertanya Pak Haji, Ya. apakah ada peristiwa penting yang pernah terjadi di Masjid Nurul Hidayah Pak Haji? Peristiwa penting mungkin kalau bagi orang-orang tua kita dulu tentunya banyak, pastilah itu mereka yang langsung belajar di situ dari dulu, gitu kan. Banyak kenangan bagi mereka. Tapi secara spesifik dituliskan, ada tuh biasanya kita ketemu sama orang-orang tua dulu kemarin dia cerita semua dulu masjid ini rame begitu gitu kan. Tapi karena tidak ada tertulis khusus, jadi kita tidak tahu persis, tapi jelas pasti ada lah ya, peristiwa bersejarah yang Pak Haji, sebenarnya saya dengar lokasi awal berdirinya masjid itu bukan tempat yang sekarang. ya. Dulunya di mana ya Pak? Betul. Jadi awal sekali masjid Nana ini, kalau masjid awal ini saya sendiri karena lahirnya saya tahun 72, saya sendiri belum nggak ketemu masjid yang lama itu. Tapi menurut cerita orang tua bahwasanya sebelum di posisi sekarang yang di mana ini RW 01 ini, dia sebelumnya di sekitar ukuran pemakaman umum Batu Besar yang di Jalan CLT. Nah, jadi awalnya di situ, kemudian oleh jamaah dan warga sepakat dipindahkan ke tempat yang lebih dekat. Sebenarnya Pak Haji, Ya, apakah masjid ini berarti arsitektur khas atau unik yang berkaitan dengan sejarah? kalau arsitektur tentunya, kalau kita bilang arsitektur unik, kalau uniknya dulu dia terbuat dari kayu.
kayu karena dulu belum ada bahan kayu. Cuman terakhir kemarin kita renovasi itu kayu tiang tengahnya itu yang memang ada dari sejak dulu itu kayu tiang tengah musim itu. Tapi sekarang pun kita tidak bisa pertahankan lagi karena sudah tidak sesuai dengan struktur yang baru. Jadi yang itu kita tidak kita rubah total lah. Nah, jadi tidak ada lagi yang arsitektur ini yang kita bilang kita sesuaikan dengan Izin bertanya Pak Haji, Ya. apakah masjid ini memiliki peninggalan sejarah seperti manuskrip, mimbar tua atau lainnya? peninggalan sejarah. Kalau yang kita bilang kita simpan nama sekarang, kalau mimbar tidak ada. Mimbar itu seingat saya setiap pergantian, kalau misalnya sudah kita tidak butuhkan, kemudian ada masjid lain atau musola lain yang membutuhkan biar bermanfaat, kita hidupkan. Tapi manuskrip kita tidak punya, kita tidak punya manuskrip tua khusus tentang Masjid Nurul Hidayah. Jadi yang ada pun paling dulu kan kalau zaman dulu kita mau sholat itu karena belum ada toilet kita menggunakan beduk atau kentongan. Nah kalau dulu yang saya di gudang itu ada beduk yang memang dari dulu kita simpan dan kentongan. Yang paling peninggalan tinggal itu aja. Lagi naik Haji Ya. pertanyaan baik Haji pertanyaan terakhir, ya. bagaimana perubahan fungsi atau aktivitas masjid dari dulu hingga sekarang? Jadi kalau dulu yang mengajarkan agama ini sentralnya itu Pak Haji Muhammad ini sebagai tokoh sentral. Jadi selain mengajarkan di rumah kalau orang dulu, ini di masjid lah itu tempat belajar agama kan. Belajar tentang agama. Kemudian kalau fungsi-fungsi masjid umum lah, itu sholat Jumat, sholat hari besar Islam dan lain-lain sebagainya kan. Nah kalau fungsi lain itu sangat, kalau sekarang ini sangat tergantung dengan program pengurus masjidnya. Apabila program pengurus masjidnya dia banyak membuat program, tentunya banyak kegiatan di masjid. Sampai itu masjid itu sebaiknya kita gunakan seluas-luasnya karena masjid itu memang tidak ada batasan sebenarnya. Masjid itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi masjid itu boleh kita tempat belajar, masjid tempat kita bermusyawarah. Jadi kita jangan segan-segan datang ke masjid, jangan punya anggapan bahwa masjid itu hanya untuk tempat sholat saja. Masjid itu bisa kita manfaatkan untuk organisasi, sehingga kultural Islamnya kita hubungan kita sesama lebih baik lagi. Oke Pak Haji, mungkin itu aja sih Pak Haji pertanyaan dari kami. Ya. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji atas kesempatan dan waktu yang Pak Haji telah berikan kepada kami. Nah, kami doakan semoga Pak Haji panjang umur, diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan rezeki yang lancar. Amin. Nah, oke lah, mungkin cukup sekian pertanyaan hasil wawancara dari kami bersama Pak Haji Zulkifli Idris. Ya. Oke, kami tutup. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru minum.